Shalom saudara. Kembali kita berjumpa ya. Saya dengan istri saya Sri. Selamat datang saudara di channel kita Suara Menghidupkan. Kita akan melanjutkan session kita ya. Hari ini kita akan membahas topik bahwa firman Yesus itu tidak akan berlalu selamanya ya. Yesus itu tetap sama dan tidak berubah saudara ya. Saudara, kita itu tidak menjalankan kehidupan iman, kita itu harus jelas saudara ya. Sama seperti kalau kita misalnya kita lapar ya, pastilah kita pergi ke restoran ya untuk kita makan ya. Atau kalau misalnya kita sakit atau kita menderita penyakit yang harus diobati segera atau dioperasi, tentulah kita secara jelas kita pergi ke rumah sakit. Dan kita tahu tujuan kita itu pergi ke rumah sakit itu adalah supaya kita diobati, supaya kita sembuh, begitu ya. Nah, sama seperti halnya kita di dalam menjalankan kehidupan iman, saudara. Menjalankan kehidupan iman itu, saudara, kita harus jelas gitu ya. Misalnya mengapa kita itu orang Kristen gitu ya. Kenapa kita harus percaya pada Yesus ya. Harus ada alasan yang kuat harus ada dasar yang jelas dan kuat. Kenapa kita bergereja gitu ya. Jadi kalau kita misalnya bergereja karena saya mau percaya Yesus atau ke gereja karena anak saya orang Kristen begitu ya. Atau saya mau ke gereja karena saya mau punya agama mau punya agama begitu. Atau saya mau ke gereja ini atau gereja itu karena musiknya enak didengar gitu ya. Atau saya ingin ke gereja karena komunitasnya enak begitu, teman-temannya atau lingkungannya orang-orangnya baik-baik begitu ya. Itu bukan tujuan utama orang Kristen, saudara. Tujuan orang Kristen yang utama itu adalah supaya bisa masuk ke sorga melalui Yesus gitu ya. Dan tujuan paling utamanya itu sama seperti Tuhan kita yang telah dibangkitkan oleh Allah Bapa dari kematiannya ya. Dia menanggung dosa kita di kayu salib dan dia mati ya dan pada hari ketiga tubuhnya itu dibangkitkan oleh Allah Bapa ya, sehingga akhirnya Yesus menyatakan kebangkitannya selama 40 hari kepada para murid pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, dan para murid itu menyaksikan dengan jelas kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Dan sebelum Yesus ke sorga, Tuhan Yesus menitipkan pesan ya di Amanah Agung itu di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, supaya kabar baik ini, Injil ini diberitakan supaya manusia itu bisa mendapat keselamatan melalui Yesus dan bisa masuk ke sorga, saudara ya. Dan itu dicatat dengan jelas di 1 Korintus pasal 15, di mana para saksi menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga itu 500 orang lebih begitu pada waktu itu, saudara ya. Kita mencatat seperti itu ya. Dan itulah tujuan kita, saudara. Sama seperti Yesus yang bangkit, kita juga merindukan kebangkitan tubuh kita ya, saudara. Karena manusia itu memiliki tubuh dan roh jiwa, saudara. Tetapi di Alkitab juga mencatat bahwa tubuh ini, tubuh debu tanah ini tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga ya. Di 1 Korintus pasal 15 sudah mencatat itu ya. Maka kita merindukan kebangkitan seperti Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah anak Allah, saudara. Yohanes pasal 1 ayat 1 sudah mengatakan pada mulanya firman itu bersama Allah dan firman itu Allah gitu. Dan firman itu datang sebagai manusia, saudara. Dan dia adalah manusia sejatinya. Dia adalah gambar dari wujud Allah ya. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, saudara ya. Maka Yesus itu adalah firman yang menjadi tubuh, dan tubuhnya tidak bisa binasa akan maut, saudara. Untuk itulah Tuhan Yesus mengatakan, minumlah darahku dan makanlah dagingku, karena darahku memberikan kehidupan, hidup, dan dagingku memberikan hidup kekal ya. Itu di Yohanes pasal 6 sudah mencatat hal itu, saudara begitu. Jadi tujuan orang Kristen itu kenapa ikut Yesus dan bergereja, jelas, saudara, mengenai keselamatan yang tidak pernah bisa dibayar atau dibeli dengan apapun oleh umat manusia, dan itu hanya dikerjakan oleh Allah sendiri ya. Dan juga kebangkitan, saudara ya. Untuk itulah kita bergereja gitu. Jadi kalau misalnya sering juga loh ada banyak orang Kristen
ketika ditanya, jika hari ini kau meninggal, kau kemana? Iya. Dia merasa ragu-ragu tuh. Iya, iya. Banyak juga yang Iya, kayak betul. gitu. Saya nggak tahu tuh, nggak yakin Betul. katanya dia bilang begitu. Maka Alkitab mencatat jangan sampai kita menjadi orang buta atau orang buta yang menuntun orang buta, begitu. Orang buta itu kan hanya meraba-raba, saudara. Ya, orang buta itu nggak tahu secara pasti di depan dia ada apa. Samar-samar ya? Samar-samar, bukan sama-sama nggak kelihatan. Reka-reka ya, Dia meraba-raba aja karena dia tidak bisa melihat dengan jelas, saudara. Ya, maka apabila orang buta itu menuntun orang buta, dua-duanya akan masuk ke dalam lubang, begitu, masuk ke dalam jurang, kita saudara. mencatat seperti itu ya. Maka tujuan kita bergereja itu jelas, yaitu untuk masuk ke dalam hidup kekal, ya, melalui Yesus dengan kebangkitan, saudara. Nah, cuma sekarang masalahnya adalah banyak orang Kristen seperti yang tadi kita sampaikan, mereka itu menjalankan kehidupan iman yang sepertinya samar-samar, ya, kalau kita katakan begitu, ya. Sebagai contoh, mereka tidak paham mengenai dosa, misalnya, seperti yang kita sudah bahas di sesi sebelumnya, gitu ya. Kalau dosa itu di dalam pikiran mereka hanya jangan mencuri, ya, jangan membunuh, ya, jangan berzina. Kalau kamu berzina, membunuh, mencuri itu dosa, begitu, ya. Memang yang kita sudah bahas, artinya karena pada dasarnya roh manusia itu mati, ya, sehingga dia tidak bisa lagi mendapat inspirasi untuk mengenal Allah, gitu, ya. Berbeda dengan Adam sebelum kejatuhannya, dia bisa mendapat inspirasi, ya. Tetapi waktu Adam itu jatuh dalam dosa, maka roh manusia itu mati, saudara, dan terputus hubungannya, sehingga tidak bisa lagi mengerti firman, menerima firman, hidup dengan firman, saudara, ya. Akhirnya mereka hanya secara material saja mereka melihat. Untuk itulah pertama Allah memberikan hukum Taurat Musa, begitu, supaya manusia bisa mengerti, oh, kalau aku berjudi, berzina, merokok itu dosa, dan akibat aku melakukan hal itu aku terkutuk secara tubuh, begitu. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus kan mengatakan, gitu ya, seperti yang kita sudah bahas di sesi sebelumnya, kita menginginkan barang orang lain saja, kita udah mencuri, begitu. Kita tidak menaruh perhatian dengan orang lain saja, kita udah membunuh orang itu, begitu, ya. Dengan kata lain, manusia dihadapkan, gitu, pada keputusasaan bahwa manusia itu tidak bisa benar di hadapan Allah. Iya, karena jaraknya kecil. Siapa di antara kita yang sama sekali tidak melakukan kelanggaran, ya? Karena sifat hukum Taurat seperti yang kita udah tahu, apabila dilanggar satu aja, seluruh bagian dari hukum Taurat yang sudah kita lakukan itu sia-sia, begitu, ya. Nah, itulah yang kita harus tahu, begitu. Tetapi sayangnya banyak orang Kristen itu tidak paham mengenai dosa yang sebenarnya, sehingga akhirnya mereka itu meraba-raba, ya. Sebenarnya aku melakukan ini bagaimana? Sebagai contoh begini, saudara, orang itu sudah katanya dia percaya Yesus, misalnya, ya, dia katanya dia percaya Yesus, terus dia dibaptis, dia terima Roh Kudus, tetapi satu waktu dia itu jatuh, gitu, dalam pencobaan, ya, jatuh, begitu. Dia berpikirnya demikian, wah, kenapa ya aku kok masih setelah dibaptis masih bisa marah, misalnya, ya. Aduh, bagaimana ya, aku ini sebenarnya layak gak di hadapan Allah, ya? Bukankah aku sudah dibaptis, tapi kenapa aku punya sikap seperti ini atau sifat seperti ini? Nah, orang itu jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Karena dia merasa dengan bakti dia bisa dipercaya oleh diakui oleh Allah, ya. Dengan bakti dia disayang oleh Allah. Padahal seperti yang kita bahas kemarin, Allah hanya melihat apakah ada anaknya di dalam roh jiwa kita, ada darah Yesus, saudara, ya. Nah, kenapa begini? Karena mereka tidak mengerti arti dosa, saudara, ya. Banyak mereka berpikir dosa itu hanya secara moral etika, gitu. Maka kebanyakan kan orang Kristen mereka menjalankan kehidupan yang rapi atau saleh, begitu, ya. Mereka berusaha, itulah seperti orang-orang Farisi itu. Ya, bukan berarti kita hidup sembarangan, saudara, ya. Orang yang hidup saleh, hidup suci, dia tahu, gitu, dengan secara materi kalau dia berbuat begini Allah tidak berkenan, begitu. Tetapi waktu dia bertemu Yesus, waktu Yesus mengatakan hukum Taurat yang sebenarnya, ya, mereka tahu, oh, ternyata aku tidak bisa mengerjakan hukum Taurat, karena hukum Taurat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu rohania. Nah, siapa yang bisa berpikiran tidak negatif sama sekali, tidak mungkin, ya. Maka Tuhan Yesus mengatakan dalam satu kesempatan, Tuhan Yesus berfirman,
bukan makanan yang menajiskan kamu gitu. Karena apa yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan kamu, tetapi yang menajiskan kamu adalah apa yang ada di dalam hati ini keluar, yaitu apa? Iri hati, kebencian, itulah yang menajiskan kamu begitu. Ya, jadi artinya bahwa manusia itu nggak bisa dengan kebenarannya di hadapan Allah begitu. Ya, maka orang Kristen jelas tujuan saya ke gereja adalah untuk mendapat keselamatan. Tetapi hari ini kita akan berbicara mengenai dosa, Bu Sri. Begitu. Banyak orang tidak mengerti mengenai dosa gitu. Ya kan? Dosa itu apa sih begitu? Ya, dosa itu boleh kita katakan seperti tadi istri saya sudah sampaikan, dosa itu adalah satu kondisi di mana orang itu terputus dari Allah. Begitu. Ya, nah kita akan mulai ya Bu Sri ya. Hari ini ayat dasarnya apa kita baca dulu atau coba Bu Sri baca dulu di Matius pasal 24 ayat 32 sampai 35 ya. Ayat 32 ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Jadi di ayat dasar ini, saudara, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai musim panas yang akan mulai datang, begitu ya. Nah, itu bisa dilihat dari mulai tumbuh tunas, begitu, dan rantingnya sudah mulai melembut, begitu, saudara. Ya, itulah tanda-tanda kedatangan musim panas, saudara. Ya, nah, Tuhan Yesus mengatakan demikian supaya kita menyadari gitu bahwa apa yang dijanjikan Allah bagi umat manusia itu ya sebentar lagi akan tergenapi. Gitu ya. Nah, tadi kan kita mau bahas mengenai dosa ya Bu Sri ya. Nah, jadi dosa itu apa begitu? Kenapa aku ini orang berdosa seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa Yesus mengatakan kamu tidak bisa memberikan kebenaran di hadapan Allah dengan kebenaran kamu begitu ya. Jadi sebenarnya dosa itu apa begitu? Ya, dosa itu kan tadi sudah dikatakan yang terputus antara manusia dengan Allah ya. Nah, kita coba baca dulu di Kejadian, saudara ya. Kejadian pasal 2 ayat 17. Bu Sri bisa baca? Ya. Di sini dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya, jadi kepada manusia yang ada di Taman Eden ini, memang kalau ini kan di Kejadian 2 ya. Tapi di Kejadian pasal-pasal berikutnya kita tahu bahwa manusia ini adalah yang diambil oleh Allah dan diberikan roh ya, lalu ditaruh di Taman Eden begitu ya. Maka namanya itu Adam begitu ya, dari kata A dan Dam, artinya darah. Dam itu darah atau tubuh yang dari debu tanah ini diberikan roh begitu ya. Maka manusia yang ditaruh di Taman Eden ini menjadi keberadaan roh begitu, saudara. Nah, manusia itu sama seperti di Matius pasal 4 ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti, tapi juga firman yang keluar dari mulut Allah ya. Jadi kepada manusia ditaruh di Taman Eden ini, ternyata dia punya dua jenis makanan, saudara. Pertama, dia punya makanan untuk tubuhnya ya, maka di ayat dikatakan 16 dia bilang boleh makan buah yang bebas. Di ayat sebelumnya, di ayat 16, semua buah-buahan di Taman Eden ini boleh kamu makan begitu. Ya, itu menyangkut hal untuk tubuhnya. Tetapi untuk rohnya Allah memberikan perintah supaya rohnya bisa tetap hidup. Sama seperti tubuh perlu makanan untuk menyambung nyawa ya. Maka roh juga diberikan makanan oleh Allah untuk roh manusia itu, yaitu firman yang disampaikan dalam bentuk perintah gitu.
Maka kepada Adam itu diperintahkan, Adam, semua buah di Taman Eden ini boleh kamu makan, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat ini jangan kamu makan, sebab pada hari kamu makan kamu mati, begitu. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Adam melanggar gitu. Ya, Adam tidak mentaati firman itu dan memakan buah itu. Begitu. Ya, sejak itu rohnya mati. Karena ayatnya jelas mengatakan pada hari kamu makan rohnya mati gitu. Ya. Nah, di sini pun banyak orang Kristen yang bingung begitu. Betul. Ya, mereka mengatakan rohnya itu nyawa. Roh dan nyawa sangat berbeda, Saudara. Ya, kalau nyawa itu manusia punya nyawa. Binatang pun punya nyawa, nyamuk pun punya nyawa gitu. Ya, tetapi karena manusia itu adalah keberadaan roh, maka selain napas nyawa, mereka juga punya yang namanya napas roh. Gitu. Ya, mereka bernapas dengan tubuh dengan oksigen, tetapi dia juga bernapas dengan roh, berhubungan dengan Allah, Saudara. Begitu. Maka waktu dia melanggar firman, ya, rohnya mati, begitu. Ya, banyak orang tidak bisa membedakan itu. Tetapi kalau saudara membaca dengan jelas, begitu, di sini dikatakan pada hari dia makan, rohnya mati. Rohnya mati, saudara, bukan nyawanya. Jadi buktinya kalau nyawa apa? itu berkaitan dengan tubuh, ya. Nah, Jadi, buktinya nyawanya tidak dicabut oleh Allah. Dia diusir dari Taman Eden. Makanya dia bisa melahirkan keturunan lagi. Dari situ kita tahu dia masih hidup, masih hidup, tetapi rohnya mati. Itulah yang dikatakan dosa, saudara. Sejak itu roh manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Ya, dan dosa itu mulai menjalar ke keturunannya, saudara. Ya, kita lihat bagaimana keturunannya Adam, si Kain dan Habel. Ya, pembunuhan atas manusia pertama kali itu terjadi, saudara. Kain membunuh Habel karena apa? Karena iri hati, saudara. Begitu. Ketidakmampuan manusia dikuasai hawa nafsu karena rohnya mati, gitu. Ya, nah, saudara harus tahu bahwa tubuh ini memang sudah dihukum oleh Allah. Ya, nanti kita akan jelaskan pada sesi-sesi berikutnya, nanti ada kesempatan. Tetapi tubuh itu pada awalnya memang tubuh manusia itu umurnya panjang. Metusala katanya sampai 900 sekian tahun, begitu. Ya, tetapi Allah menghukum tubuh manusia hanya tinggal 120 tahun, begitu. Artinya tubuh sudah dihakimi oleh Allah, gitu. Umur dikurangin. Kejadian 5 Kejadian 5 atau 6 itu ya. Nah, lalu tubuh pun sudah dibinasakan oleh Allah dengan air bah, gitu. Maka sejak selesainya air bah, keturunan Adam ya melalui Nuh dan ketiga anaknya dan menantunya itu, ya, maka Nuh dan keturunan itulah yang memiliki roh, saudara. Dan ketiga anaknya dari Nuh ini, ya, memenuhi bumi ini, saudara. Dan kita itu adalah cabang dari Nuh, cabang dari Adam ini. Dengan kata lain, kita tuh satu pohon dengan Adam. Jadi kalau boleh dibilang dengan lebih sederhananya, bahwa Allah itu memberikan rasanya satu roh, ya, dia menciptakan roh ya, yaitu Adam ya, yang manusia yang memiliki roh ya. Nah, dari Adam inilah bercabang ya. Jadi malaikat itu juga makhluk rohani, ya, ciptaan rohani. Manusia pun adalah yang diberikan roh sehingga disebut ciptaan rohani juga. Tetapi perbedaan manusia dan malaikat, malaikat tidak pernah kawin dan mengawinkan. Begitu. Ya, Tuhan Yesus sudah mengatakan, gitu. Malaikat tidak kawin dan mengawinkan karena mereka roh. Tetapi kalau manusia bisa beranak cucu, saudara. Tetapi rohnya hanya satu, hanya kepada Adam ini, gitu. Maka Adam itu sepertinya benih yang ditanam oleh Allah, sehingga akhirnya menjadi pohon yang besar dengan berbagai rantingnya, ya. Dan kita itu ada ranting dari akar itu. Dengan kata lain, kita itu adalah cabang dari Adam itu, saudara. Begitu. Ya, maka di hadapan Allah yang roh, Allah tidak melihat kita itu, kita mau dari suku bangsa mana, kita itu orang yang pintar atau orang yang bodoh, kita atau orang yang berpangkat atau tidak berpangkat, begitu. Di mata Allah, Allah hanya melihat kita itu keberadaan roh
dan di hadapan Allah roh kita adalah yang mati. Makanya saudara. firman-Nya dia mengatakan telah kehilangan kemuliaan. Gitu. Coba Jadi- buka aja Bu Sri. Mungkin di Roma pasal 3 ayat 23. Coba Bu Sri baca. Roma pasal 3 ayat 23. Ya, Ini ya. coba. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi karena dosa itu akhirnya manusia tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah, dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara kalau baca di Kejadian itu, waktu Adam melanggar perintah Allah, dia kehilangan kemuliaan Allah, akhirnya apa? Dia bersembunyi kan? Iya, betul. Nah, begitu. Ya, dia takut kepada Allah begitu. Ya, karena apa? Karena rohnya mati, saudara. Iya. Dengan kata lain, roh yang mati tidak mungkin bisa berhubungan dengan Allah. Roh yang mati pasti takut menghadap kepada Allah yang menciptakan dia, dan roh itu takut pasti akan dihakimi, begitu saudara. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu jangan takut kepada manusia yang hanya bisa membunuh satu kali, tapi takutlah kepada Allah yang selain bisa membunuh tubuh kamu, tapi bisa melemparkan roh kamu ke api neraka, begitu, ke lautan api, begitu. Ya, itulah kematian kedua. Alkitab mencatat itu, saudara. Ya, maka roh yang mati itu tidak mungkin bisa berhubungan dengan Allah, dan kita itu adalah cabang dari Adam, saudara. Karena Adam berdosa, maka kita pun orang berdosa. Sekalipun kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia ini, sebagai pribadi yang soleh ya, Ya, yang saleh, yang suci, Ya. ya, yang baik, Yang begitu, dermawan, ya. dermawan, sosial tinggi. Tetapi di hadapan Allah yang roh, roh kita mati. jadi status kita itu kalau boleh dibilang, kalau teringat lagi waktu di Mazmur dikatakan ya, Mazmur Daud ya, bahwa keadaan kita itu sejak dalam kandungan ibu sudah Ya. menjadi yang berdosa ya. Dan lebih jelas lagi mungkin kalau Amanah Agung itu mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa murid ya. Nah, kenapa semua bangsa gitu? Ya, betul. Karena di hadapan Allah, Allah tidak melihat kita itu dari suku bangsa mana. Allah hanya melihat cuma dua, saudara. Di hadapan Allah kita itu adalah roh, apakah roh yang mati atau roh yang hidup, Ya. begitu. Ya, saudara mungkin sudah membaca di kitab Matius, begitu. Tuhan Yesus nanti ya, kita sebagai umat manusia semuanya ya, itu akan berdiri di hadapan Allah ya, yang satu roh yang mati, yang satu roh yang hidup. Ya. Roh yang hidup boleh masuk ke sorga, roh yang mati dibuang ke lautan api. Lautan api itu apa? Tempat sampah rohani, saudara. Ya. Begitu. Ya, maka kalau kita tidak mengerti arti dosa, ya, kita akan mengabaikan Yesus sebenarnya. Betul. Begitu. Ya, maka saudara harus jelas kehidupan iman. Kenapa aku bergereja? Kenapa aku mutlak perlu Yesus ya? Begitu. Karena roh kita mati, saudara. Kita itu adalah cabang dari Adam. Ya, coba Bu Sri mungkin buka lagi di Roma. Tadi kan semua orang berdosa ya. Berdosa kayak Nah, kemuliaan. upah dosanya maut. Coba mungkin dibuka dulu di Roma 6 ayat 23, Bu Sri. Roma pasal 6 ayat 23. Ya. Itu di situ dikatakan gini. Roma 6 ayat 23. Ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Amin, saudara. Ya, amin. Jadi upah dosa maut. Maut itu ada kematian kekal, saudara. Bukan kematian tubuh. Ya, kalau tubuh ini nggak usah orang Kristen. Ya. Semua orang pasti akan mengalami kematian tubuh ini. Ya. Cepat atau lambat. Mau tubuhnya dijaga, ya, mau tubuhnya itu dirawat, makan vitamin yang banyak, makan obat yang banyak, tetapi cepat atau lambat tubuh ini akan kembali ke debu tanah, saudara. Ada batasnya. Ada ya. batasnya, ya, dan itu maksimal hanya kurang lebih 120 tahun, saudara. Ya. Walaupun ada ya berita-berita orang Jepang ada yang 130, 140, Ya, tapi udah kurang lebih. mentok lah Udah segitulah. mentok kurang lebih ya. Artinya semua manusia pasti akan mengalami kematian tubuh ini, begitu. Tetapi mengenai kematian roh itu, saudara, ya, kematian yang kekal itu, ya, atau maut itu, upah dosa maut itu akan dialami oleh setiap manusia yang tidak menerima Yesus, saudara. Kenapa? Karena rohnya mati,
begitu. Karena rohnya mati, saudara. Karena kita itu adalah semuanya adalah cabang dari Adam ini. Coba Bu Sri buka lagi di Roma 5, coba. Ya. Roma 5 pasal berapa itu? Coba kita ya buka ya. Roma 5 ayat 12 mungkin, coba Bu Sri buka. Ya. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya. Dan dosa itu juga maut. Oleh dosa itu juga maut. Ha-ha. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini ya yang dimaksud tadi betul. kita cerita ya. Coba Bu Satu Sri orang baca ini sekalian. Adam ya. Betul, coba Bu Sri Kemudian baca menjalar. lagi ya, Ya. ayat ini coba baca pelan-pelan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Maut. Ya. Oh, dosa itu maut. Ya. Upah dosa itu maut, saudara. Ya. Oke. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi seperti tadi pohon itu, saudara. Ya. Pertama satu benih Adam ini ditanam oleh Allah, diberikan roh, begitu ya. Lalu Adam punya keturunan kan, Ya. begitu. Karena keturunan itu banyak gitu, rantingnya banyak ya. Itu kan Nuh itu kan keturunan dari Adam ya. Maka anaknya ada 3 kan, ada Sem, Ham, Yafet begitu. Ya, jadi kalau Sem itu ke timur, nah seperti kayak kita orang timur gitu. Kalau Yafet itu orang yang Eropa, orang yang di sebelah barat sana ya. Terus kalau Ham itu yang di Afrika begitu. Jadi itu memenuhi bumi, saudara. Tetapi walaupun berbagai macam warna kulit, berbagai macam orang suku, ya bahasa, tetapi di mata Allah, Allah cuma melihat kita itu keturunan dari Adam ini, begitu. Ya, maka tadi ayat itu sudah dikatakan bahwa dosa itu menjalar, begitu. Ya, nah karena dosa itulah yang membuat kita tidak bisa berbuat dengan Allah, saudara, begitu. Ya, dosa itulah yang tidak bisa membuat kita bisa masuk ke wilayahnya Allah. Kemarin kita udah bicara mengenai kekudusan ya, kudus itu yang memisahkan, saudara, begitu. Ya, itulah dosa, saudara. Jadi kalau boleh dibilang ya, statusnya kita sebagai manusia sejak kan tadi dibilang sejak dari dalam kandungan ibu sudah berdosa. Jadi kita ini keberadaannya sejak dalam kandungan sudah jadi orang berdosa. Betul. Ya. Padahal belum melakukan apa-apa. Kalau Betul. misalnya dikategorikan mencuri, membunuh, bagaimana bayi yang di dalam kandungan bisa melakukan sesuatu pelanggaran. Iya. Saudara, mungkin nanti kita akan belajar juga, tapi saya secara sepintas mengatakan ya, kalau di Matius 17, dunia yang kita tinggal ini, sekalipun secara mata kita lihat, wah indah ya, bagus ya, begitu. Tetapi kalau di mata Allah, ini adalah Allah tidak kagum, saudara. Allah hanya melihat ini kegelapan, ya. Kegelapan. Dan ini disebut alam maut, saudara. Alam maut. Matius 17. Alam maut itu artinya apa? Nggak ada kehidupan, saudara. Tidak ada hidup. Ya, secara rohani ini nggak ada kehidupan tempat kita tinggal ini, begitu. Ya, lalu ada juga yang namanya jurang maut, ada juga yang namanya lautan api, begitu. Jurang maut itu ada tempat di mana roh manusia yang tidak percaya Yesus ya, artinya waktu dia kan selama dalam tubuh ini kan, tubuh ini kesempatan satu-satunya. Dengan hati percaya mulut kita mengaku, dengan tubuh kita dibaptis, dengan tubuh kita terima Roh Kudus, begitu ya. Terus kita menjalankan kehidupan bergereja, tetapi kita menjalankan kehidupan iman karena roh kita ada darah Yesus, saudara. Ada kehidupan. Tetapi kalau kita tidak percaya, tidak menerima Yesus, roh kita itu pada dasarnya mati. Roh kita itu karena cabang dari Adam itu, gitu, saudara. Ya, maka secara otomatis masuk nantinya ke jurang maut apabila mencapai usia genap itu, saudara. Ya, coba Bu Sri buka Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Di Matius ini, saudara, ada satu catatan yang ditulis oleh para murid, ya, bagaimana waktu Tuhan Yesus ke satu tempat, begitu ya, daerah Gerasa itu, ada satu orang gila ini, ya, dia mendekat kepada Yesus, begitu, ya. Terus habis itu, memang kalau secara rohani ya, secara roh dunia itu tahu Allah yang menciptakan mereka, dan mereka tahu Yesus itu adalah Allah, begitu, ya. Maka mereka itu memakai tubuh orang gila ini mendekat dengan frustasinya mereka, ya, roh kotor ini memakai mulutnya orang gila ini dengan ketakutannya.
dia memakai mulut orang gila itu berkata kepada Yesus, "Mau apa engkau anak Allah? Apakah engkau datang menyiksa kami sebelum waktunya?" Begitu. Ya. Jadi mereka yang tidak menerima darah Yesus, begitu ya. Pada zaman itu pun ya, memang kalau sebelum kematian Yesus ada umat Allah ya yang dipimpin oleh malaikat Tuhan ya, malaikat Yehova ya. Umatnya itu mereka juga memang diselamatkan tapi sebagai hamba. Karena mereka itu belum menerima darah Yesus seperti kita. Kalau kita yang percaya menerima darah Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, saudara. Karena darah Yesus adalah darah anak Allah. Maka yang terima darah Yesus adalah menjadi anak-anak Allah. Alkitab sudah mengatakan demikian. Karena rohnya udah bebas ya, udah bebas. Jadi hamba iblis lagi. Betul. Ya. Betul. Nah, roh kotor atau roh najis atau setan-setan ini sangat frustasi dan ketakutan karena memang mereka udah nggak ada pengharapan. Mereka udah nggak ada tubuh dan mereka masuk ke tubuh orang gila ini dan mereka berkata, "Mau apa engkau anak Allah? Apakah kamu ingin menyiksa kami sebelum waktunya?" Sebelum waktunya itu maksudnya apa, saudara? Karena mereka belum mencapai usia genap dan mereka belum waktunya untuk dimasukkan ke jurang maut, begitu. Ya, jurang maut itu bukan lautan api, tapi itu bagian dari alam maut, bagian dari neraka, ya. Dan itu ada tempat di mana roh-roh yang rusak, yang mati, ya itu dimasukkan ke jurang maut, gitu. Ya, sampai nanti Yesus datang kedua kali, ya, saudara melihat. Yesus datang kedua kali, baru mereka yang ada di jurang maut itu dibuang ke lautan api, saudara. Gitu. Jadi begitu ketakutannya roh-roh dunia ini atau setan-setan ini atau manusia, roh mantan manusia yang tidak menerima darah Yesus ini, begitu ketakutan dimasukkan ke jurang maut, begitu. Ya. Tapi Tuhan Yesus juga memang dia tidak melampaui firman, ya. Maka Tuhan kita, Yesus mengizinkan mereka untuk masuk ke babi-babi itu. Maka dikatakan ada 2000 ekor babi, begitu. Ya, yang akhirnya jatuh ke jurang itu, ya. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana roh manusia yang berdosa karena cabang dari Adam ini tidak ada pengharapan, saudara. Ya, maka tanpa darah Yesus, saudara, ya, tanpa pengorbanan Yesus, kita tidak bisa dapat keselamatan itu, begitu. Ya, maka kita kembali lagi ya ke kejadian ya. Nah, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, tetapi ya waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa kan mereka bersembunyi. Ya. Lalu Allah mengatakan, "Adam, di manakah engkau?" Ya. Begitu. Menurut saudara kira-kira apakah Allah tidak tahu Adam bersembunyi? Allah pasti tahu, saudara. Ya, tetapi itu adalah nubuatan ya bahwa Allah mencari roh jiwa kita, saudara. Ya. Ya, Allah itu sampai keluar, ya Tuhan kita itu sampai keluar dari pangkuan Bapa juga, ya. Memang tujuannya bukan sekedar menyelamatkan kita, saudara. Tujuannya itu ada menyatakan namanya kepada ciptaan dan membinasakan iblis sekaligus. Dari hasil membinasakan iblis itu, ya, maka manusia bisa dapat keselamatan. Tetapi hati Allah kepada manusia itu berbeda, saudara. Allah mengasihi manusia, begitu. Maka itu ada nubuatan yang dikatakan, "Adam, di mana kamu?" Begitu. Ya, sama seperti Tuhan Yesus mengatakan kepada kita. Tuhan Yesus mengetok pintu hati kita. Di Wahyu juga dikatakan, "Aku mengetok pintu hatimu," gitu. Ya, Tuhan Yesus menghormati kita atas pilihan kita. Tetapi Tuhan Yesus ingin supaya dia masuk ke dalam roh kita, duduk bersama dengan kita, makan bersama dengan kita. Itulah keinginannya Allah, saudara. Ya, maka di situ ada janji Allah yang mengenai kedatangan Yesus, saudara, di kejadian ini. Coba Bu Sri mungkin bisa baca di Kejadian pasal 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ya, jadi ini ada janji Allah, ya, bagaimana manusia dipakai oleh Allah supaya mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, gitu. Ya, maka dikatakan
yang akan lahir dari keturunan perempuan ini. Artinya akan lahir dari manusia, ya, manusia yang sejati itu, yaitu Yesus. Dialah anak Allah, dialah Kristus yang datang, saudara. Ya, itu waktu kejatuhan Adam ini, begitu. Dan dia akan meremukan kepala ular, begitu. Kepala itu biasanya kalau raja itu di kepalanya ada apa? Ada kuasa. Ada mahkota, ya. Mahkota. Ya, iblis itu ada raja maut, saudara. Ya, Akhirnya raja. sudah mana? Ya, artinya dia raja atas maut ini, gitu. Tetapi di sini sudah dinubuatkan bahwa keturunan perempuan itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, akan meremukkan kepalanya. Artinya kuasanya akan diremukkan, saudara, dihancurkan, begitu. Ya, tapi memang iblis itu sempat, ya, membunuh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Tetapi Tuhan Yesus itu memang harus mengalami kematian, bukan karena dia itu berperang dengan iblis, saudara. Ya, kayak orang berkelahi bertinju, Bukan kayak begitu. seperti itu, ya. Tuhan Yesus memang datang untuk mati, saudara. Ya, dia memang datang untuk mati. Yohanes pasal 10 ayat 17 itu sudah mengatakan demikian, begitu. Aku datang untuk menyerahkan nyawaku. Jadi itu begitu. udah misinya, ya. Ya, coba kita buka aja ya. Yohanes pasal 10, coba Bu Sri. Ayat 17 dan 18. Ya. Hmm. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ya, jadi Tuhan Yesus memang datang untuk mati, saudara. Ya, banyak orang berpikir, Tuhannya orang Kristen kok begitu lemahnya sampai disalib begitu. Ya, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus datang memang untuk mengalami kematian, begitu, saudara. Ya, dengan kematiannya itu, ya, iblis memang mendapat kesempatan, dia berpikir dengan kuasanya bisa membunuh Yesus, saudara. Ya, maka di sini dikatakan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ketiga, ya, maka kuasa iblis, kuasa maut itu sudah diremukkan, begitu. Artinya iblis itu sudah tidak ada kuasa, saudara. Ya, memang sebelum kematian Yesus dia punya kuasa. Makanya waktu dia mencobai Tuhan kita Yesus Kristus, ya, pada pencobaan yang ketiga, semua ini milikku akan kuberikan kepadamu, begitu. Ya, iblis itu berkata demikian kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Enyalah engkau Satan," begitu. Hanya kepada Allah lah kamu harus sujud menyembah, begitu. Ya, maka iblis itu sudah dinubuatkan akan dibinasakan oleh Yesus, saudara, 2000 tahun yang lalu, ya. Nah, kita buka lagi coba di Kejadian, Bu Sri, coba Kejadian 22 ayat berapa ini? Ayat 17. Nah, Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi waktu Allah melihat ada satu orang yang punya iman, yaitu Abraham, ya, Abraham itu kan, dan Allah melihat imannya Abraham, lalu Allah berjanji gitu, ya, memberikan perjanjiannya kepada Abraham. Abraham, nanti dari keturunanmu akan datang keturunan perempuan itu, di Kejadian itu, begitu. Kejadian pasal 3 tadi, ya, bahwa Yesus akan lahir, keluar dari keturunanmu, begitu. Maka apa yang dinubuatkan ini memang sudah tergenapi. Maka saudara kalau misalnya melihat di Matius pasal 1, sejarahnya, ya, silsilahnya begitu, itu akan tertulis di situ, tertulis, ya, begitu. Jadi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi kita untuk menebus dosa kita yang di roh ini, ya, itu sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita, saudara, begitu. Kalau saudara lihat di Perjanjian Lama itu ada 32.500 nubuatan, ya, katanya, ya, bahwa semua 32.500 nubuatan itu artinya beribu-ribu tahun, 5.000 tahun sebelum kedatangan Yesus itu sudah dinubuatkan akan kedatangan anak Allah itu, ya, akan Mesias atau Kristus yang dijanjikan bagi kita, juru selamat kita yang dijanjikan bagi kita itu oleh Allah. Itu sudah dinubuatkan, saudara. Maka ciri-cirinya jelas, saudara. Sebagai contoh, coba Bu Sri buka misalnya di Mazmur, coba di Mazmur, saya ada catat, saudara,
Mazmur 22 ayat 15 sampai 19 coba Gusti baca. Kekuatanku, Ya, coba baca aja. kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing menggerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya, itu nubuatan di Mazmur loh. Mazmur itu kan dikumpulkan ya, ada Mazmur dari Daud apa semua. Jauh sebelum kedatangan Yesus 1000 tahun itu nubuat itu sudah terjadi bahwa Tuhan kita atau anak Allah yang datang sebagai Kristus itu akan menanggung dosa kita di kayu salib begitu. Sampai dikatakan tulangnya kelihatan ya. Itu waktu Tuhan Yesus dicambuk itu saudara, ya dicambuk itu cambuk itu bukan cambuk kulit saudara, tapi cambuk yang seperti ada kaitannya itu ya. Dicambuk di punggung dia, disobek saudara. Dagingnya disobek jadi tulangnya kelihatan. Ya, sampai kelihatan sampai seperti itu ya. Terus habis itu Tuhan Yesus pun harus telanjang di kayu salib itu gitu saudara. Ya, harusnya kita memang yang harusnya ditimpakan maut karena dosa kita, tetapi dosa kita ditanggung begitu. Maka di Alkitab itu sebenarnya banyak sekali, ribuan saudara, puluhan ribu nubuatan mengenai kedatangan Mesias. Ciri-cirinya kayak bagaimana gitu, ciri-cirinya seperti apa gitu ya, bagaimana dia itu lahir di mana, terus habis itu dia besar di mana ya, terus habis itu dia menjalankan kehidupan resminya itu seperti bagaimana, dan dia harus mati di kayu salib itu sebagai bagaimana. Itu ciri-cirinya sudah ditulis saudara. Ya, sebagai contoh lagi coba Busri mungkin buka di Yesaya. Yesaya coba 53 ayat 4 sampai 6. 53 ayat 4 sampai 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Jadi itulah itu salah satu contoh nubuatan di Yesaya yang jauh sebelum kedatangan Yesus. Dia sudah menubuatkan ciri-ciri Kristus, ciri-ciri keturunan perempuan itu, ya ciri-ciri anak Allah yang datang itu akan menanggung dosa kita saudara. Ya, maka Allah itu adalah yang benar-benar memberikan janjinya dan yang menggenapi saudara. Ya, dengan kata lain, kalau kita secara bisnis kita sering dengar, oh orang ini bonafit gitu, oh orang ini gak bonafit begitu. Ya, yang tidak bonafit itu artinya apa saudara? Yang bangkrut, ya, yang tidak pernah menepati janjinya. Tetapi kalau orang yang bonafit itu kalau dia berjanji, dia menggenapi saudara. Ya, kalau Allah kita, ya, Allah kita sembah, Tuhan kita Yesus Kristus saudara, dia adalah yang berfirman dan yang menggenapi saudara. Ya, dan Allah sudah berjanji akan memberikan juru selamat kepada kita. Allah akan mendatangkan Kristus bagi kita, dan Allah menggenapinya saudara. Sekalipun itu adalah hal yang sangat sulit sebenarnya. Waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, dia berdoa dia berdoa, Bapa, kalau bisa lalukanlah cawan ini. Ya, berapa kali dia berdoa begitu, karena sangat sulit begitu. Ya, untuk dia menjalani kematian yang sangat mengerikan itu, saudara. Ya, kalau kita mati usia genap atau mati di tempat tidur karena usia genap, no problem bagi kita. Tetapi kalau orang yang mati karena dibunuh, orang itu nggak bisa tidur, ya. Disiksa lagi. Kalau orang itu misalnya besok kamu akan dibunuh, gitu, nggak bisa tidur, gitu, ya. Disitulah Tuhan Yesus itu benar-benar mengatakan sangat susah hatiku, gitu, ya. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa Allah menghendaki, gitu, ya, kematian Yesus itu di kayu salib, saudara, untuk menanggung dosa kita. Ya, dosa itu, saudara, tidak bisa diampuni. Dosa tidak pernah diampuni, saudara. Dosa itu harus ditebus.
karena kita ada orang yang berdosa, upah dosa itu maut, maka dosa yang datang maut itu ditimpakan pada tubuh Yesus, saudara. Ya, maka dosa itu serius, saudara. Ya, dosa itu sangat mahal sebenarnya. Karena dosa itu bukan di perbuatan. Dosa itu tidak bisa dibayar dengan perbuatan kita, saudara. Iya, apakah kita orang baik, saleh atau kita orang yang dermawan? Untuk bayar dosanya, tidak bisa, saudara. Ya, Alkitab juga mengatakan bahkan darah binatang aja tidak bisa, saudara. Karena dosa itu ada di roh. Ya, dan darah Yesus adalah dari roh. Tubuh Yesus pun roh, saudara. Firman itu roh yang datang menjadi tubuh, dan darah itu diperlihatkan kepada kita, saudara. Ya, maka darah Yesus itu sangat mahal, Jadi saudara. dengan kata lain, materi itu tidak bisa membayar keadaan roh, ya. Tidak bisa, Bu Sri, tidak bisa. Ya, kita itu tidak boleh sembarangan sebenarnya. Ya, kita harus tahu bahwa Allah ya melihat dosa ini serius, dan Allah tahu manusia tidak pernah bisa menyelesaikan dosa ini. Ya, maka Dia mengutus Yesus sebagai Kristus bagi kita, saudara. Ya, itulah orang Kristen, saudara. Ya, jadi orang Kristen itu bukan sekedar ya karena gereja ini pujiannya enak, sudah saya kumpul di sini aja. Oh, karena gereja ini orangnya baik-baik, saya di sini saja, begitu. Ya, atau ya saya menjadi orang Kristen karena anak saya orang Kristen, begitu. Bukan, saudara. Ya, tetapi kita mengikuti Yesus jelas karena kita tahu dosa yang di roh kita itu akan membuat kita dibuang ke lautan api. Roh kita itu ada yang rusak, saudara. Sekalipun secara tubuh kita no problem baik, gitu. Sehat baik, ataupun mau orang miskin, orang kaya, begitu. Orang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan. Ya, Allah tidak melihat fisik luar, saudara. Tetapi Allah yang roh itu hanya melihat apakah roh kita itu mati atau hidup. Ya, roh yang hidup itu adalah roh yang menerima darah Yesus, saudara. Ya, karena di hadapan Allah darah itu begitu penting. Tanpa darah tidak ada perdamaian, saudara. Coba Bu Sri baca lagi di Imamat pasal 17 ayat 11, di situ mengatakan apa? Imamat, ya. 17 ayat 11 sampai 11. 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, jadi hanya dengan darah, saudara, kita itu bisa berhubungan dengan Allah lagi. Diperdamaikan, gitu. ya. Hanya dengan darah kita bisa memperoleh kemuliaan lagi, gitu. Karena hanya dengan kemuliaan Allah kita bisa berhubungan dengan Allah. Kalau imamat itu ada perjanjian lama, itu ada nubuatan. Kalau di perjanjian lama itu darah binatang, tapi itu ada nubuatan mengenai darah yang sesungguhnya itu darah Allah, darah Yesus yang dicurahkan, saudara. Coba buka lagi di Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani, ya. Ibrani Pasal 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ya, jadi dengan Tuhan Yesus mencurahkan darah, saudara, ya, darah itulah yang membuat kita bisa berhubungan dengan Allah, ya, karena darah itulah yang menghapus dosa kita. Darah itulah yang menebus dosa kita, saudara. Ya, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib menanggung dosa kita. Lalu Tuhan Yesus mencurahkan darahnya untuk menghidupkan kita, begitu. Kapan dosa kita itu menjadi yang dihapus? Kapan upah dosa itu kapan tuntutan dosa itu sudah tidak ditagih kepada kita, tidak ditagih kepada kita, karena sudah dibayar lunas dengan kematian Yesus di kayu salib dan pencurahan darahnya, saudara. Jadi setiap kita yang percaya dan mengaku bahwa Yesus itu ada anak Allah dan Kristus, ya, maka roh jiwanya itu menerima darah Yesus itu, gitu. Di hadapan Allah, roh jiwa kita menjadi yang hidup karena darah Yesus itu, saudara. Ya, maka kita dalam menjalankan kehidupan iman itu nggak bisa sembarangan. Ya, bukan karena saudara mengatakan, ya pendeta saya saya bertobat, tapi saya nggak tahu bertobat dari apa, misalnya. Ya, terus saya tahu dosa, tapi saya nggak tahu dosa itu apa, gitu.
Ya, misalnya, ya saya dengar, ya dosa, tapi dosa apa gitu. Kalau di dalam pikiran kita dosanya dosa perbuatan, moral, etika. Bukan seperti itu, saudara. Dosa itu ada di roh, karena kita ada cabang dari Adam, gitu. Kita selamanya adalah yang najis gitu, roh kita. Karena roh kita mati, begitu. Bagaimana yang mati bisa berkumpul dengan hidup? Tidak mungkin, saudara. Ya, orang yang mati misalnya, ada keluarga yang mati gitu, ya, atau anak, atau istri, atau suami, atau orang tua mati. Walaupun itu adalah satu pribadi yang paling disayang oleh keluarga itu, waktu dia meninggal setelah tubuh, tidak mungkin mayatnya menjadi satu kan di dalam keluarga itu. Pasti dimakamkan, dikuburkan. Kenapa? Karena yang hidup dan mati tidak bisa bersatu, saudara. Kehidupannya udah terpisah ya. Udah terpisah. Sama dengan Allah yang hidup itu tidak mungkin bisa bertemu dengan kita, karena roh kita mati, roh kita dari Adam, saudara. Itulah dosa, saudara. Ya, maka tanpa bakti Yesus, tanpa kematian Yesus di kayu salib dan pencurahan darahnya, kita tidak dapat hidup, saudara. Ya. Nah, jadi apakah kita itu punya pengetahuan firman yang jelas dan kita bertindak gitu, ya? Maka kabar baik itu diberitakan kepada seluruh umat manusia, ya. Kamu nggak perlu lagi nanggung dosa kamu, ya. Nah, jadi saudara juga nggak perlu, maksudnya berusaha dengan kebenaran sendiri. Saudara bertapa atau saudara mau bagaimanapun, itu tidak bisa mengerjakan kebenaran Allah. Itu tidak bisa pernah melunasi hutang saudara. Karena dosa itu ada di roh, begitu. Dan sebenarnya dosa Adam itu sudah ditanggung Yesus, ya, begitu. Sudah ditanggung, saudara. Maka kabar baik ini diberitakan, begitu. Ya, kita cerita yang dari tadi, dosa itu ada di roh, ya. Kamu tidak bisa nih menyelamatkan roh kamu sendiri dengan apapun. Dengan bakti kamu, dengan kesalahan kamu, dengan sosialnya kamu, atau dengan apapun, dengan darah binatang pun tidak bisa. Alkitab sudah mencatat itu gitu. Jadi bagaimana kamu bisa diselamatkan? Kamu percaya bahwa Yesus itu adalah yang sudah menanggung dosamu. Dia mati di kayu salib dan pencurahan darah. Itu saja, saudara. Kalau saudara percaya dengan hati mulut mengaku, begitu, maka darah itu dipercikan. Ya, darah Yesus hidup, ya. Yesus mati, hidup, kita saudara. Hidup, ya. Saudara hidup. Apa bukti saudara hidup? Saudara mulai mentaati firman Yesus. Sudah jelas, saudara. Maka kita dibaptis, kita mengerti, kita masuk ke dalam Yesus, ya. Terus kita dapat kesaksian keselamatan, Roh Kudus datang dalam diri kita. Ya, betapa menyedihkan kan kalau kita dengar banyak orang percaya karena pemimpinnya tidak menerima Roh Kudus atau tidak mengerti Roh Kudus, maka mereka mengatakan, aku saja yang menerima Roh Kudus karena aku pendeta, kalian belum, kalian tidak bisa, begitu. Alkitab tidak mencatat itu, saudara. Alkitab menyatakan setiap orang yang percaya Yesus akan menerima Roh Kudus. Bahkan ada juga yang mengatakan, kalau aku percaya Yesus, aku sudah terima Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan dengan jelas, selama Yesus ada di bumi ini, setelah kebangkitannya 40 hari, apakah Roh Kudus datang? Tidak, saudara. Ya, bahkan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, nantikanlah Roh Kudus. Nantikanlah. Gitu. Apakah mereka tidak percaya kematian dan kebangkitan Yesus? Sangat jelas waktu itu, saudara. Mereka melihat sendiri kebangkitan Tuhan Yesus. Gitu. Apakah mereka tidak percaya? Gitu. Bahwa dosa mereka sudah ditanggung Yesus. Sudah percaya. Tetapi kenapa Roh Kudus belum datang, saudara? Karena Yesus belum dimuliakan. Dengan kata lain, Yesus belum duduk di tata sorga. Begitu. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kau percaya padaku, dari hatimu akan keluar aliran-aliran air yang menghidupkan. Siapa yang memberikan kehidupan itu? Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak datang kalau Yesus belum dimuliakan. Kapan Yesus dimuliakan? Waktu Yesus naik ke sorga dan duduk di tahta. Maka di Yohanes 14 Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, tetapi nanti aku akan meminta kepada Bapa supaya ia mengutus roh penolong yang lain, ya, supaya dia tinggal bersama kamu selama-lamanya. Begitu. Roh Kudus itu tinggal dalam diri kita, saudara. Ya, maka kita orang Kristen tidak boleh membabi buta. Ya, karena suasana gereja ini enak, aku di sini aja. Terus aku nggak tahu kenapa aku ke gereja gitu. Ya karena aku senang aja. Saudara, sama seperti yang tadi di depan kita sampaikan. Saudara lapar, saudara pergi ke restoran makan. Saudara sakit, saudara pergi ke rumah sakit. Jelas, nggak mungkin saudara sakit, saudara ke restoran. Atau saudara lapar, saudara ke rumah sakit. Terbalik, saudara.
Ya, tapi kita jelas kenapa kita gereja, kenapa kita orang Kristen? Karena saya tahu saya adalah orang berdosa, roh saya, ya. Dan tanpa bakti Yesus, tanpa darah Yesus, ya, tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib, aku tidak bisa dapat keselamatan. Dan firman Allah tidak berubah, firman Yesus tidak berlalu, dan apa yang menjadi janji Yesus tergenapi, gitu. Apa yang menjadi janji Allah tergenapi. Dengan jatuhnya dosa jatuh dalam dosa itu, Allah sudah bernubuat nanti akan datang keturunan perempuan itu. Ya, di Perjanjian Lama ada 32.500 nubuatan mengenai ciri-ciri kedatangan Mesias itu. Dan di Perjanjian Baru mereka menyaksikan Mesias atau keturunan perempuan yang dijanjikan itu datang, saudara. Ya, maka kita harus percaya sebenarnya. Ya, bahkan kita harus teguh iman kita bahwa Yesus itu ada anak Allah dan Kristus. Memang kita tidak bisa percaya pada dunia. Ya, dunia itu menipu kita, saudara. Ya, ada anak menipu orang tua, ada saudara menipu saudara. Bahkan kalau Alkitab jelas kita lihat bagaimana Kain membunuh Habel, begitu. Ya, jadi artinya dunia ini memang tidak bisa dipercaya. Memang betul, saudara, karena dunia ini alam maut. Ya, dunia ini penguasanya iblis. Ya. Di Yohanes pasal 8 ayat 44 mengatakan iblislah bapamu, begitu. Artinya kita ini sejak kita terjatuh dalam dosa, bapak kita itu iblis. Dia menguasai kita, saudara. Ya, maka dia mempermainkan kita, begitu. Ya, dia mengganggu hati kita, mengacaukan hati kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang yang putus asa. Tetapi Yesus siapa, saudara? Yesus itu adalah Allah yang sejati. Dia itu adalah Allah, saudara. Ya, dia datang dan dia mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, saudara. Ya, maka percayalah Yesus, saudara. Ya, tanpa Yesus, saudara, kita adalah yang mengalami kematian yang kekal itu, saudara. Ya, maka barang siapa yang berseru memanggil nama Allah diselamatkan. Ya, kalau kita mengatakan aku percaya Yesus, saudara harus punya iman dan pengetahuan yang jelas. Kenapa aku percaya Yesus? Karena dialah anak Allah dan Kristus, dialah yang menanggung dosa saya, saudara. Ya, jadi dia memiliki alasan yang kuat, ya. Betul. Jadi orang Kristen itu harus punya iman seperti itu, ya. Jadi bukan sekedar artinya hanya pengetahuan, tapi harus ada yang namanya pengenalan, ya. Pengenalan itu artinya mengalami Yesus. Kapan saudara mengalami Yesus? Waktu saudara percaya, saudara memberi diri saudara dibaptis. Baptis itu masuk ke dalam air, saudara. Ya, karena itu perintah Tuhan Yesus. Itu kebenaran. Itu secara rohani kita masuk ke dalam Yesus, saudara. Ya, siapa yang membawa kita masuk ke dalam Yesus itu lewat baptisan itu? Roh Kudus. Ya, begitu kita keluar dari air, kita itu sudah ciptaan yang baru. Kita itu anak-anak Allah. Walaupun kita masuk ke dalam air, keluar dari air nggak ada berbeda, paling cuma bahasa doang, ya bahasa doang. Tapi begitu. Di hadapan Allah, rohnya kita bahasa ini, saja, ya. gitu. Tetapi secara rohani, saudara, itu terjadi hal yang luar biasa, saudara. Ya, kita waktu keluar dari air, kita itu ada anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang berdosa, ya. Bukan lagi orang berdosa. Roh kita yang berdosa sudah dikubur, ya, pada waktu masuk dalam air itu, betul. Ya. Betul, ya. Jadi sejak kita keluar dari air, kita menjaga kehidupan iman untuk tetap bersandar pada bakti Yesus. Jangan berusaha lagi menjadi orang benar, saudara. Jadi kita itu dilayakkan oleh Allah karena darah Yesus itu yang jiwa kita, ya. Betul, ya. Coba Bu Sri buka di ayat yang terakhir di Yohanes pasal 17. Coba kita buka. Yohanes 17, ya. Ya, mungkin ada Yohanes pasal 16 ayat 9, saudara. Ya, Yohanes 16 ayat 9, coba. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Nah, jadi dosa di Perjanjian Baru itu apa? Yang tidak percaya Yesus. Saudara, kita buka lagi satu ayat lagi, ya. 1 Yohanes 5 ayat 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya, jadi di 1 Yohanes 5 ayat 16 ini dikatakan ada dosa yang tidak mendatang maut, ada dosa yang mendatang maut, begitu. Ya,
untuk dosa yang mendatangkan maut tidak perlu didoakan. Ya, artinya gini, seseorang itu tidak bisa didoakan kalau dia memiliki dosa yang mendatangkan maut. Apa dosa yang mendatangkan maut itu, saudara? Menolak Yesus, ya. Karena dia tidak ada Yesus, tidak ada darah Yesus, saudara. Begitu. Ya, maka orang yang tidak percaya Yesus memang nggak perlu didoakan. Tetapi kalau orang itu memang percaya Yesus, ya mungkin dia ada kesalahan, ya kan, kita doakan. Karena dia memang percaya Yesus, gitu. Ya. Tapi kalau dia tidak percaya Yesus, tidak perlu doakan. Itulah dosa yang mendatangkan maut, begitu. Ini sama seperti di Yohanes pasal 16, ya, ayat 9 ini. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Jadi, dosa yang tidak percaya Yesus itu dosa yang mendatangkan maut. Kenapa? Karena seperti tadi sudah dijelaskan, tanpa darah Yesus, tanpa bakti Yesus, roh jiwa seseorang itu tetap mati, saudara. Dan dia harus menanggung akibat dari kematian rohnya itu, ya. Betul. Itulah maut, saudara. Ya, jadi tidak menjalankan kehidupan iman, saudara. Saudara harus bebas, begitu. Ya, bebas itu artinya bukan saudara sembarangan tidak menjalankan kehidupan iman. Ya, orang yang tidak bebas itu gini, dia tidak tahu kenapa dia menjalankan kehidupan iman. Sebagai contoh, seperti yang tadi kita sampaikan, tidak tahu mengenai dosa. Ya, berarti orang itu bukan orang yang bebas, begitu. Ya, terus habis itu misalnya nggak ngerti kenapa baptisan, ya, padahal baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Itu bukan satu upacara keagamaan, gitu. Bukan satu karena gereja ini baptisan air, aku masuk di sini supaya aku diterima menjadi anggota, aku dibaptis. Bukan itu, saudara. Baptisan itu adalah perintah Tuhan Yesus, saudara. Memerintahkan supaya kita masuk ke dalam Yesus, begitu. Dengan dimasukkan ke dalam air, saudara. Itu baptisan. Ya, lalu kenapa kita harus terima Roh Kudus? Ya, saat sekarang ini begitu menyedihkan, banyak orang percaya yang mereka ragu. Ya, katanya mereka percaya Yesus tapi mereka ragu. Sebenarnya aku perlu nggak ya terima Roh Kudus? Sebenarnya aku haruskah menerima Roh Kudus? Terus bagaimana menerima kedatangan Roh Kudus? Mereka juga tidak bisa mengerti, gitu. Karena roh jiwa mereka tidak menerima darah Yesus, saudara. Ya, kalau mereka tahu mereka menerima darah Yesus dan mereka membuka hati, Roh Kudus pun datang sebenarnya. Tetapi karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai firman, akhirnya mereka jadi ragu, begitu. Ya, berapa banyak orang Kristen yang sepertinya tanpa kita yang sepertinya tanpa mereka sadari, ya Bu Sri, mereka sepertinya menjalankan satu kehidupan fiksi atau dongeng, gitu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Yes, Tuhan Yesus baik. Yes, begitu. Hanya begitu, saudara. Tapi kehidupannya sama sekali tidak ada kehidupannya Allah, gitu. Padahal orang yang percaya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan apa? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan berbahasa baru, ya. Mereka mengusir setan-setan karena mereka ada anak-anak Allah, ya. Mereka akan menumpahkan tangan pada orang sakit dan orang itu sembuh, ya. Dan sekalipun mereka minum racun maut itu tidak bisa membinasakannya. Itulah tanda-tanda yang menyertai setiap orang yang percaya, saudara. Ya, jadi kita itu harus memiliki kehidupan iman seperti apa yang tertulis di Alkitab ini, harus punya pengetahuan yang cukup, dan kita harus bertindak atas pengetahuan kita atas firman itu. Ya, itulah yang dikatakan orang percaya, saudara. Ya, jadi hari ini kita tahu, ya, kita udah belajar mengenai dosa. Ya, dosa itu adalah yang membuat kita terputus dari Allah. Ya, dosa itu yang membuat kita itu akan dibuang ke lautan api. Ya, maka Allah tahu dosa itu tidak bisa kita selesaikan dengan kita sendiri, dengan usaha kita. Dan Allah juga sudah berjanji bahwa Yesus yang datang ke angkasa ini, ke dunia ini, dia pun akan datang sebagai Kristus. Ya, maka apa yang dinubuatkan, dijanjikan Allah jauh sebelum kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu, Allah sudah terus berbicara kepada kita, ya, melalui nubuatan para nabinya, begitu, bahwa nanti akan datang Yesus dengan ciri-cirinya seperti ini, begitu. Ya, lahirnya di mana, dia besar di mana, terus dia itu kehidupannya bagaimana, begitu. Waktu dia dibaptis nanti bagaimana, terus dia dipimpin sama Roh Allah bagaimana kematiannya, gitu. Kenapa dia harus mati seperti itu? Itu semua Allah berbicara, gitu. Ya, maka hati kita harus teguh, saudara.
Ya, karena Allah adalah yang tidak berubah. Yesus tidak berubah. Firman Yesus tidak akan berlalu, saudara. Walaupun langit dan bumi ini akan berubah, tetapi Yesus tidak berubah, saudara. Biarlah iman saudara menjadi semakin teguh, ya. Biarlah saudara menjadi saksi Yesus, ya. Karena Yesus sudah memberikan kehidupan kepada saudara melalui darahnya. Biarlah kabar baik ini saudara beritakan, baik kepada keluarga, kepada teman, begitu, ya, supaya mereka menerima kabar baik ini. Sebab seperti yang tertulis di Roma pasal 10 itu, Injil atau kabar baik itu hanya bisa disebarkan melalui kita, saudara. Maka betapa indahnya orang yang membawa kabar baik itu, ya, kabar keselamatan ini, ya. Tubuh ini, saudara, memang pasti akan binasa. Mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, ya, kita akan meninggalkan tubuh ini. Tetapi Allah tidak mau. Allah tidak mau kita menghadapi kutuk kekal, penderitaan kekal, ya, kesedihan dan ketakutan yang kekal, sama seperti yang orang Gerasa ini, ya. Di mana roh manusia yang ada darah Yesus itu, setan itu betapa frustasinya mereka, ketakutan mereka. Ya, Allah tidak mau, saudara. Maka Injil ini diberitakan supaya saudara percaya, membuka hati, ya, untuk menerima darah Yesus, saudara. Selama masih ada tubuh, ya. Selama masih ada tubuh. Karena tubuh ini kesempatan satu-satunya. Iya, kalau yang tadi yang di Gerasa dia udah nggak memiliki tubuh, udah nggak bisa lagi apa-apa lagi, ya. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18 sudah mencatat itu, saudara. Ya, apabila kita selama dalam tubuh ini kita tidak percaya, maka kita sudah di bawah hukuman. Dan begitu kita keluar dari tubuh kita ini, udah nggak ada kesempatan lagi, saudara. Ya, bagaimana kita hati dengan hati percaya, mulut mengaku, tubuhnya udah mati, ya. Tubuhnya udah nggak ada. Ngomong, ya. Bagaimana kita bisa dibaptis kalau kita udah keluar dari tubuh? Bagaimana kita bisa menerima Roh Kudus? Roh Kudus itu hanya disurahkan kepada mereka yang ada tubuh. Ya, bagaimana kita bisa beribadah? Bagaimana kita bisa mendapat upah dengan memberitakan Injil? Ya, kalau tanpa tubuh, saudara. Ya, jadi puji Tuhan, saudara. Maka kita harus membuka hati. Pertama, kalau kita putus asa, kita takut, gitu ya, akan dunia ini, takut akan kematian, itu adalah hal yang wajar. Karena sama seperti Adam tadi, waktu Allah berfirman, Adam, di mana kamu? Dia ketakutan. Ya, kita semua ketakutan akan kematian, saudara. Karena kita tahu roh kita akan dihakimi Allah, dibuang ke lautan api. Tetapi puji Tuhan, kita mendengar Injil, kita mendengar kabar baik, dan kita mendengar dari firman Yesus bahwa dia datang sebagai Kristus bagi kita, bagi saya dan istri, dan bagi saudara. Ya, dialah anak Allah dan Kristus, saudara. Maka berilah diri saudara untuk membuka hati untuk menerima Yesus, ya, minum darahnya. Kapan saudara minum darah Yesus? Waktu saudara mengakui bakti dia, mengakui Yesus anak Allah dan Kristus. Ya, kalau saudara adalah yang sudah minum darah Yesus, pasti saudara akan damai sejahtera dan sukacita, sudah pasti, saudara. Karena saudara percaya, dan bukti saudara hidup, saudara pasti mentaati firman-Nya, saudara. Ya, dengan baptisan menerima Roh Kudus, bergereja, saudara. Ya, maka jadilah orang Kristen seperti Allah kehendaki. Dan apabila saudara ada orang Kristen, milikilah iman seperti Allah kehendaki. Ya, saudara tahu bakti Yesus, saudara harus mengasihi Yesus, saudara harus menghormati Yesus, saudara harus mencintai Yesus, mengasihi Yesus. Kenapa? Karena saudara tahu dosa, upah dosa tidak pernah saudara bisa bayar, hanya melalui Yesus. Ya, upah dosa saudara sudah ditanggung Yesus. Maka kasihlah Yesus dan jadilah saksi Yesus, saudara. Ya, amin. Ya, Bu Sri, ya, itu saja, ya. Saudara, kita akan ketemu pada sesi berikutnya, ya. Mungkin kita akan bicara dengan topik yang lain, ya. Kiranya lewat sesi ini, walaupun mungkin panjang lebar juga, ya, tapi harapan kita supaya saudara mengerti, gitu. Maka kita berdoa supaya Roh Kudus benar-benar bekerja, gitu, untuk membuka hati saudara supaya saudara benar-benar menerima kabar Injil ini, dan saudara yang sudah dalam Yesus pun saudara tetap teguh imannya, ya, karena Yesus tidak berubah, saudara. Ya, saudara, Tuhan Yesus juga mengatakan kita harus terima damai sejahtera. Kita harus terima damai sejahtera. Karena hanya dengan damai sejahtera itu kita penuh dengan hidupnya Allah. Ya, damai sejahtera itu bukan karena kita itu sehat, bukan karena kita itu ada uang, ya. Tapi damai sejahtera itu karena roh jiwa kita hidup, roh jiwa kita dikasih oleh Allah. Ya, maka kematian tubuh yang wajar ini, ya, kita tahu roh jiwa kita mau kemana.
ke hidup kekal, saudara. Ya. Ya, kita akan diserah di Firdaus menunggu kebangkitan kita yang pertama waktu Yesus datang kedua kali, saudara. Ya, itulah harapan orang Kristen. Ya, semoga lewat diskusi atau apa yang kita sampaikan ini, saudara bisa mengerti dan bisa diberkati roh jiwa saudara. Amin, saudara. Ya, mungkin Bu Sri bisa tutup dan doa. Ya. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Biarlah kami selalu mengucap syukur bahwa keadaan kami yang menjadi anak-anak Allah, karena roh jiwa kami sudah ada darah Yesus, sudah ada nama Yesus. Biarlah setiap pendengar yang mendengarkan firman ini boleh bersyukur dan berbahagia, karena dia selama-selamanya dijamin oleh Allah, karena dia menjadi miliknya Allah, menjadi anak Allah, keadaannya tidak berubah. Biarlah mereka, iman mereka semakin teguh. Bapak, terima kasih, biar Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan iman kami, supaya semakin kami mengenal Allah dan iman kami semakin bertumbuh seperti yang Allah kehendaki. Amin. Amin. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Sampai ketemu saudara pada sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세. 우리들은 약하나 예수 권세 많도다. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 나를 사랑하시고 나의 죄를 다 씻어 하늘 문을 여시고 들어가게 하시네. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 내가 연약할수록 더욱 귀히 여기사 높은 보좌 위에서 낮은 나를 보시네. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 세상 사는 동안에 나와 함께 하시고 세상 떠나가는 날 천국 가게 하소서. 날